Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bila Roh-Mu bekerja, ya Tuhan, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah
Ada sukacita pada pagi hari ini. Bisa katakan Yesusku baik, Yesusku dahsyat. Haleluya. Pemilik kehidupan Tuhan kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
Masih semangat, puji Tuhan. Amin. Yang semangat katakan, aku semangat. Aku semangat. Sekali lagi, aku semangat. Aku semangat. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau bawa kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, segenap manusia. Segenap manusia menyembah. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Ya Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ya, ini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Segenap manusia menyembah Ya. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Ya Tuhan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Ya, dari kemuliaan sampai kemuliaan,
sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau yang membuka pintu. Tiada satu pun yang dapat menutupnya, Tuhan. Tiada satu pun. Bila Engkau yang mengangkat kami, tiada satu pun yang dapat menurunkan hidup. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Percaya bahwa proses Tuhan untuk setiap kita adalah menjadikan kita dari sebutir pasir menjadi mutiara. Amin. Oke, kita akan siapkan diri kita yuk. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Hatimu ada bagiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Tiada dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami mau naikkan syukur kami pada-Mu Tuhan. Ku bersyukur pada-Mu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
lebih dari yang telah kupikirkan. Ya, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sana semuanya bagian berdiri. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Ya, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Oh Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur, ku bersyukur padamu.
akan kasih-Mu, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Buatlah wajah-Mu bersinar atas hidup kami, Tuhan. Jangan pernah biarkan kami jauh dari Engkau. Dan jangan pernah ambil roh-Mu dari setiap kami. Sungguh kami butuh Engkau, Yesus. Sungguh kami perlu Engkau, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin masih banyak mengeluh, Tuhan. Mulai saat ini ajari kami untuk lebih lagi bersyukur padamu akan setiap proses didikan-Mu, Tuhan. Tuhan, kalau Bapa di dunia sungguh sangat mengasihi kami, apalagi Engkau, Tuhan. Tuhan, mari tetap lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami kecewa dengan Engkau, Tuhan. Jangan biarkan, Tuhan. Mari sentuh kami lebih lagi dengan kasih-Mu.
Ubah paradigma pemikiran kami yang mungkin gak berkenan di hati-Mu Tuhan. Buat kami lebih lagi serupa dengan Kau Yesus. Sampai kami bisa bersyukur. Sampai kami bisa berterima kasih dengan segenap hati kami padamu Tuhan. Sampai kami bisa berkata, aku mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Bukan sekedar ucapan, tapi karena kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Buat kami bertumbuh lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Jamin kami Tuhan. Jamin kami. Bukan kuat gagah kami. Sungguh bukan kuat gagah kami Tuhan. Namun hanya oleh anugerah-Mu kami bisa. Kami mampu. Hanya oleh anugerah-Mu. Sungguh bukan kuat gagah kami. Enggak Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu. Kami sampai saat ini ada hanya oleh anugerah-Mu. Kami sampai saat ini hidup hanya oleh anugerah-Mu. Kami sampai saat ini bisa berdiri hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, penuhi kami lebih lagi dengan Kau Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku hati kami Yesus. Mari Tuhan, biar pujian ini dapat menyentuh hati-Mu Bapa. Ya Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
tetap berotoritas dalam ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami. Bahkan sebentar kami hendak menerima berkenan firman-Mu, Kau urapi setiap kami. Terlebih anak-Mu yang menyampaikan dengan firman-Mu. Tuhan, buat kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat dikasih Tuhan yang siap menerima berkat firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sebelum firman Tuhan kita akan diberkati oleh dance dari Youth. Sebelum mereka tampil bisa kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.
Oke, shalom Bapak Ibu. Setiap generasi punya masanya ya. Mungkin bagi Bapak Ibu, aduh kok mencak-mencak. Tapi memang generasi muda. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan pun kita harus tetap semangat. Setuju? Sebelum saya khotbah, boleh nggak saya minta siapa yang bersemangat pagi hari ini bisa lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Orang yang bersemangat pasti ada senyum di wajahnya. Setuju? Coba tengok kanan kirinya, ada senyumnya nggak? Pakai masker boleh, tapi wajahnya pasti kelihatan, bener ya? Nah, biasanya kalau orang senyum itu tandanya gimana? Mata ya, mata hilang. Matanya mulai hilang. Nah, puji Tuhan. Oke, saya percaya ini minggu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu 2 minggu ke depan, saya akan bawa setiap Anda untuk belajar, untuk lebih mengenal, lebih ngerti tentang yang namanya tahun Ibrani 5783. Gitu ya. Apa itu Pak? Nah, dalam 2 minggu ke depan saya akan sharing ini supaya Anda mengerti, supaya Anda bisa memahami apa yang sedang terjadi dan kenapa kita harus belajar ini. Dan ini akan jadi dasar kita 2 minggu ke depan ini, hari ini dan minggu depan akan menjadi dasar setiap kita untuk mengikuti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena nanti tepat tanggal 26 September, Senin berarti, gitu ya, bangsa Israel, bangsa Yahudi akan masuk dalam tahun yang baru, season yang baru. Dari 5782 kepada 5786. Dan saya percaya kita sebagai Israel rohani juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan masuk kepada season berikutnya, next season. Gitu ya. Karena itu saya mau bahwa setiap Anda mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di season, apa yang akan Tuhan kerjakan di season yang baru ini. Sehingga sama-sama kita akan masuk dengan pengertian, dengan kekuatan di tahun yang baru. Amin? Amin Bapak Ibu? Mulai paham nggak? Tiap tahun saya akan bahas ini gitu ya. Dan khusus tahun ini akan 2 kali. Dan mungkin dari beberapa Anda mungkin bertanya, kenapa sih kita harus belajar dan ikut Pak dalam yang namanya tahun Ibrani Pak? Saya akan kasih 2 alasan buat Anda supaya Anda paham, supaya Anda ngerti kenapa gereja kita EGC ini setiap tahun kita mengikuti dan saya akan bahas itu. Karena apa? Nah, Bapak Ibu ada 2 hal yang akan saya share buat Anda pagi hari ini. Kenapa saya akan sharing tentang ini? Kenapa tiap tahun saya akan selalu bahas tentang yang namanya tahun baru Ibrani. Tahun baru Ibrani. Next season, tahun baru yang baru. Alasan yang pertama adalah seperti ini. Kalau Anda baca dalam Lukas pasalnya yang 11 ayat yang ke-52, di depan sudah ada, firman Tuhan berkata gini, celakalah kamu. Siapa? Hai, kelihatan gak di depan? Kelihatan ya? Hai ahli-ahli Taurat. Sebab apa? Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Perhatikan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halangi. Bapak Ibu ternyata firman Tuhan ini Yesus sendiri yang berkata. Waktu itu ada sekerombolan ahli Taurat. Anda tahu ahli Taurat ya? Tahu ahli Taurat? Kalau Anda jago soal mesin dia omong ahli mesin. Benar ya? Kalau Anda jago makan, dia omong, nggak ada. Nggak ada gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dari hidupnya memang belajar kitab Taurat dikhususkan, maka mereka dikenal dengan ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Nah, Tuhan ngomong gini, celaka kamu orang-orang ahli-ahli Taurat yang belajar Taurat dari sejak kecilnya. Kenapa celaka? Kamu punya kunci pengetahuan tapi kamu nggak pakai. Bahkan kamu halang-halangi orang. Saya mau ngomong gini, ternyata Yesus lagi ngomong gini loh. Ternyata Yesus sendiri berkata gini, kalau Taurat atau yang kita kenal dengan kitab perjanjian lama, itu Tuhan sebut dengan yang namanya kunci pengetahuan.
Kenapa mereka celaka? Karena kamu udah belajar dari lama. Kamu punya kunci pengetahuan itu. Apa itu? Taurat. Kamu belajar perjanjian lama. Tapi kamu gak pernah masuk. Gak pernah mempergunakan dengan baik. Bahkan kamu halang-halangi orang. Artinya Bapak Ibu. Ternyata, kenapa kita belajar tahun Ibrani? Kenapa? Yang pertama adalah gini. Ternyata di dalam PL, dalam perjanjian lama, itu ada kunci supaya Anda bisa mengerti banyak hal. Mengerti tentang Yesus. Mengerti kenapa Yesus harus ada. Kenapa kita ada. Kenapa kita perlu diselamatkan. Ngerti tentang yang namanya rencana Allah. Amin. Ternyata kitab perjanjian lama masih berlaku dan penting. Kenapa? Karena di sana ada kunci pengetahuan. Setuju? Makanya kita juga perlu belajar. Nah, hal yang kedua kenapa kita perlu belajar? Hal yang kedua kalau Anda perhatikan, kalau Anda menemukan Alkitab, kenapa belajar? Kelewatan. Ya. Kenapa di perjanjian lama itu disebut banyak pengetahuan? Karena Bapak Ibu kalau Anda baca Alkitab, maka Alkitab itu Anda akan temui dengan penuh yang namanya simbol. Gitu ya. Dalam perjanjian lama terutama. Dan Bapak Ibu ketika simbol itu Tuhan katakan bahwa simbol itu punya arti. Bukan hanya punya arti bahwa simbol yang dipakai pasti punya yang namanya destiny. Contoh. Yang sering saya pakai, yang sering saya ngomong di gereja ini bahwa setiap nama tokoh yang kita belajar di Alkitab, siapapun itu. Kalau Anda ingat Abraham diganti Abraham. Itu Tuhan punya maksud. Ada maksudnya. Yakub diganti dengan Israel. Kenapa? Karena dari nama itu ada simbol, ada rancangan Tuhan khusus buat orang tersebut. Ada detail tentang destiny-nya. Bahkan kalau Anda pernah baca kitab bilangan, siapa yang pernah baca kitab bilangan? Gak ada yang pernah baca. Enak gak baca kitab bilangan? Orang ngerti Pak, angka-angka, tapi perlu dibaca enggak? Bisa gitu ya. Karena angka, tapi Bapak Ibu saya mau berkata, angka itu pun Tuhan kasih secara spesifik punya arti tertentu dan pengertian detail. Dan kalau Anda baca dalam kitab bilangan itu untuk bangun kemah suci, itu detail sekali. Angkanya pun detail. Nggak boleh ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kenapa? Karena itu semua mengandung maksud. Semua itu ada destiny-nya. Ada profetiknya di sana. Amin Bapak Ibu. Makanya setiap angka itu punya arti, punya pengertian. Gitu ya. Dan Tuhan memberikan itu supaya menjadi salah satu cara agar Anda dan saya itu mengerti tentang rencananya Tuhan. Gitu ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua kenapa kita belajar? Karena gitu. Karena gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup sampai sekarang. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Kalau dia hidup berarti dia punya agenda, dia punya rencana. Setuju? Dan kalau dia hidup berarti rencananya juga up to date. Amin Bapak Ibu? Amin. Makanya dari itu Tuhan pakai tahun Ibrani supaya menjadi salah satu tanda buat kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Ada seasonnya. Amin Bapak Ibu. Karena itu dari setiap tahun kita belajar. Sehingga apa? Supaya setiap Anda jadi anak Tuhan masuk pada season pergerakannya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan bukan rencanaku yang di-ACC Tuhan. Tapi harus kita belajar Tuhan punya rencana apa dalam hidup Anda dan saya. Setuju? Dan paling gampang, paling simpel adalah melihat dalam pergerakan tahun-tahun Ibrani. Nah, karena ini sangat penting, maka ke depan saya akan bawa setiap Anda untuk masuk perlahan, supaya setiap kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan di season yang baru ini. Tinggal 2 minggu lagi ke depan. Makanya 2 minggu ini saya akan ajar Anda apa yang Tuhan mau kerjakan, apa rencana Tuhan dalam tahun Ibrani 5783. Nah Bapak Ibu, tahun Ibrani 5783, Anda bisa kasih nama kalau Anda mau tahu namanya adalah The Year of Reward and Adjustment. Apa? The Year of Reward. Anda tahu reward?
Yes. Dan judgment. Tahu judgment? Penghargaan dan penghakiman. Nah, tahun depan adalah tahun penghargaan dan penghakiman. Nah, saya akan bawa Anda perlahan-lahan. Dan hari ini saya akan bawa Anda belajar satu alfabet dulu. Alfabet yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, alfabet Ibrani ini berbeda dengan alfabet kita yang kebanyakan. Kalau kita A, B, C, benar ya? Benar ya? Anak sekarang udah bacanya udah beda, bukan ABC lagi, benar ya? Bacanya apa? Agak beda bahasa pelafalannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Ibrani, setiap yang namanya alfabetnya itu punya nama dan punya arti masing-masing. Punya arti yang spesifik. Dan minggu ini saya akan bawa Anda untuk belajar alfabet yang terakhir dari 5783, yaitu alfabet 3. Gitu ya, alfabet 3. Atau dalam Ibraninya dibaca Gimel. Nah, kelihatan ya? Kelihatan di sini? Nah, bentuknya seperti ini, Gimel. Nah, alfabet ketiga itu adalah Gimel. Dan Gimel sendiri itu memiliki banyak arti. Tapi semua artinya itu mengarah kepada yang namanya to overflow atau abundance. Yang artinya meluap atau melimpah. Nah, karena itu saya sangat percaya next season, ketika masuk tahun, bahkan sebelum masuk itu pun saya percaya, sebelum masuk 5783, Tuhan akan bawa setiap Anda dan saya mengalami yang namanya kelimpahan atau yang namanya abundance. Amin. Meski dunia hari-hari ini berkata semua negara di dunia lagi ngalami yang namanya krisis. Beberapa kali di YouTube saya muncul negara ini kiamat. Muncul gak di YouTube Anda? Nggak muncul ya? Nah, kayak kiamat itu bukan berarti Tuhan Yesus datang. Enggak, tapi dalam arti mereka gini, susah, inflasinya tinggi. Gitu ya, bahkan negara-negara yang kuat pun, Amerika pun mengalami inflasi yang tidak pernah terjadi. Tapi saya mau berkata gini, meskipun dunia berkata sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka berkata gelap. Bahkan kalau Anda tahu, Presiden Jokowi sempat ngomong bahwa ketika dia ketemu di G7, semua negara berkata gini, kita nggak tahu ke depan mau ngapain, ini masuk masa yang gelap. Pernah tahu itu nggak? Anda ngikuti apa, Sambo? Saya sampai bosan itu. Gitu ya. Pak Jokowi pernah ngomong ketika dia habis ketemu para pemimpin dunia bahwa semua negara berkata nggak tahu ke depan gimana, gelap. Tapi hari ini saya mau berkata, next season saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, sanggup memberkati setiap anak-anaknya, setiap Anda dan saya yang mencari Tuhan dalam kelimpahan. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa tahun depan Tuhan akan bawa Anda kepada yang namanya abundance, kelimpahan, the overflow. Amin. Meskipun hari ini Anda berkata belum, tapi saya percaya ke depan ketika Anda mencari Tuhan, Tuhan akan buat hal yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Nah, pengertian dari pertama dari kata Gimel itu artinya adalah benefit. Apa itu benefit? Keuntungan. Atau reward of abundance, penghargaan yang melimpah. Dan dengan kata lain saya mau berkata gini, arti dari angka 3 atau Gimel yang akan kita masuki dalam tahun depan ada berkata gini, keuntungan yang didapat atau penghargaan melimpah karena kita melakukan sesuatu. Benar ya? Keuntungan Anda bisa dapatkan, Anda bisa punya kalau Anda melakukan sesuatu. Setuju? Anda jual beli maka Anda dapat benefit, keuntungan. Benar? Anda menang lomba maka Anda dapat reward, hadiah. Setuju? Setuju? Apakah ada keuntungan dan hadiah yang cuma-cuma? Kalau itu cuma-cuma bukan hadiah atau benefit, tapi itu anugerah. Tapi kata Gimel ini khusus berkata tentang yang namanya benefit, keuntungan, berkata tentang yang namanya penghargaan. Kenapa itu dapat? Karena Anda melakukan sesuatu. Setuju? Nah, ini Anda harus tangkap dulu.
Karena kita akan beranjak dari sini. Ini pengertiannya. Oke. Berarti tahun depan akan masuk masa Gimel. Dan salah satu pengertiannya adalah gini. Gimel adalah keuntungan. Gimel adalah penghargaan, reward of abundance. Artinya gini, penghargaan yang melimpah. Dan itu bisa didapatkan kalau aku melakukan sesuai apa yang ditetapkan. Setuju? Setuju? Oke? Nah, Bapak Ibu, yang mau saya berkata begini, kata benefit, kata reward of abundance tidak hanya berhenti berkata tentang yang namanya keuangan. Atau yang kata lainnya hepeng. Tahu hepeng? Nah, apa hepeng? Duit. Ternyata kata benefit, gimel, reward of abundance nggak berhenti sampai tentang keuangan atau ekonomi. So artinya apa Pak? Saya mau berkata buat Anda, benefit, reward of abundance yang akan Anda dapatkan di tahun depan yang Tuhan sediakan buat setiap kita tidak hanya berhenti kepada ekonomi. Bahkan apa? Bahkan Anda akan menerima kelimpahan dalam segala aspek kehidupanmu. Saya akan bawa Anda untuk mengerti. Mari buka sama-sama, kalau Anda mau catat-catat, Anda mau foto boleh. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Kalau Anda punya Alkitab dalam terjemahan lain di handphone Anda, atau bahkan kalau Anda punya Alkitab yang bisa menunjukkan dalam kata aslinya, maka Mazmur 103 saya akan gunakan dalam bahasa Inggrisnya, karena supaya Anda paham. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5 berkata gini, bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefit. Dan kata benefit itu ternyata muncul, gitu ya, kalau Indonesianya nggak muncul. Tapi dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya muncul kata benefit, dan ketika Anda klik dalam bahasa aslinya, maka kata yang dipakai dari benefit adalah gimel. Yang artinya abundance, reward of abundance, gitu ya. Jadi Tuhan mau berkata gini, ini loh yang akan terjadi di tahun Gimel. Ini yang akan anak-anakku yang akan terima. Dia akan terima yang namanya keuntungan. Penghargaan yang melimpah, reward, apa aja. Jadi rewardnya nggak berhenti soal keuangan, soal ekonomi. Ternyata apa yang Tuhan berikan, firman Tuhan selanjutnya berkata gini, who forgiven all sin iniquities. Itu apa artinya? Pengampunan penuh atas dosa-dosa kita. Kita juga akan dapat sesuatu yang melimpah, yaitu apa? Pengampunan penuh atas dosa-dosa kelemahan kita. Berikutnya apa? Who healed all their disease. Artinya kesembuhan total atas penyakitmu. Yes. Ini juga kita dapatkan. Apalagi who redeemed their life from destruction. Pemulihan ajaib dari keterpurukan hidup. Apa yang Tuhan lakukan, dia akan merubah setiap detail kehidupan. Dan itu akan terjadi di tahun 57, 83. Dan yang terakhir, maka Tuhan dalam bahasa Indonesia berkata, Tuhan akan memahkotai engkau dengan yang namanya loving kindness and tender mercy. Kalau saya mau pinjam bahasa sehari-hari, yang terakhir Tuhan mau berkata, aku akan penuhkan kamu dengan yang namanya I love you full. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan keuntungan kelimpahan dalam segi apa? Kesehatan, iya. Pengampunan dosa, iya. Pemulihan kehidupan, iya. Dan kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya seperti ini. Dalam semua aspek kehidupanmu, dalam semua yang kau butuhkan dalam hidupmu sehari-hari, baik untuk sekarang maupun sampai ke depan, Tuhan akan buat itu berlimpah tahun ini. Amin. Amin Bapak Ibu. So siapa yang rindu ngalami semuanya itu tahun ini? Siapa yang rindu masuk tahun 5783 dengan mengalami yang namanya benefit? Siapa yang rindu? Serius? Kalau saya benar-benar sangat-sangat rindu, bukan hanya pingin, tapi banget. Setuju enggak? Siapa yang coba angkat tangannya? Siapa yang rindu benar?
Nah, Bapak Ibu yang rindu coba senggol sebelahnya ngomong gini, aku mau BGT loh. Nah, aku mau BGT loh. Aku mau yang ngalami yang namanya ini loh. Forgiveness. Dari semua pengampunan penuh. Aku mau yang namanya kesembuhan total. Aku mau yang namanya pemulihan kehidupan. Bahkan sampai detailnya kehidupanku Tuhan sanggup untuk rubah. Bahkan aku mau ngalami yang namanya kasih karunia-Nya, pertolongannya sepanjang hidupku. Amin Bapak Ibu. So saya mau ngomong gini. Kalau Anda mau dengan itu, maka nggak ada cara lain. Karena apa? Kalau Anda mau yang ini semua, maka gini, caranya gini. Maka tahun ini, carilah Tuhan lebih dahulu, melebihi apapun semuanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Mirip sebuah ayat. Ayat yang mana? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya Oke. Artinya gini, semua yang tadi kita udah baca tentang pengampunan, tentang kelimpahan, tentang pemulihan kesembuhan, tentang pemulihan kehidupan keluarga kita. Itu bisa diberikan, itu bisa jadi reward dalam hidupmu kalau Anda melakukan sesuatu. Itu bisa terlimpah dalam hidupmu, gitu ya. Bahkan lebih daripada yang pernah kita pikirkan, lebih daripada yang pernah Anda perencanakan bahkan, itu bisa jadi dalam hidupmu. Tapi ingat, itu reward kalau Anda melakukan yang namanya cari kerajaan Tuhan lebih dulu. Itu semua akan terjadi dalam hidupmu. Tahun depan akan terjadi, Gimel itu akan ada di hidupmu. Kelimpahan itu akan datang dengan ajaib dalam hidup Anda dan saya. Anda akan mengalami itu, Anda akan dapatkan itu. Kalau Anda cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu itu apa Bapak Ibu? Kayak apa sih kerajaan Allah terlebih dahulu? Halo? Bingung, mulai ya. Simple, cari kerajaan Allah terlebih dahulu itu gampang. Utamakan Tuhan. Jangan tinggalkan. Iya, jangan tinggalkan Tuhan itu kayak gimana? Bye-bye Tuhan, masa gitu? Mau gitu, enggak kan? Mengutamakan Tuhan itu jangan pernah tinggalin pertemuan-pertemuan ibadah. Yang namanya mengutamakan Tuhan, cari kerajaan Tuhan itu tingkatin ibadahmu Bapak Ibu. Online aja ora cukup. Setuju? Setuju? Mulai sepi. Karena selanjutnya apa? Ibadah minggu aja ya ora cukup. Ikut apa? Pelan, tambah pelan. Saya mau ngomong gini loh. Selagi Tuhan kasih engkau kekuatan, selagi engkau sehat, cari Tuhan, atur waktumu, usahakan. Setuju? Bayar harganya untuk itu. Nggak ada cara lain. Anda mau dapat semua kelimpahan. Ini rewardnya buat orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Buat orang-orang yang berkata gini, 1 kali 1 minggu gak cukup pastor. Kalau bisa aku tak tidur di gereja, gak usah lah ya. Gak perlu kayak gitu. Tapi Anda mengalami sebuah pertumbuhan, ikut komsel. Karena di komsel Anda akan paham, ngerti dengan jelas. Anda bisa sharing. Kalau Anda masih sehat, Anda masih diberi kekuatan, usahakan, atur waktumu. Setuju? Jangan sampai ngenteni di rumah sakit. Infus sudah jalan. Barusan ngomong gini, Tuhan aku mau ya ora iso wisan. Iya kan? Gimana mau ibadah? Senin Kemis. Setuju Bapak Ibu? Mumpung masih kuat. Bayar harganya untuk itu. Setuju bayar harganya? Untuk liburan aja Anda berani bayar harganya kok. Tapi seringkali kita untuk Tuhan, kita hitung-hitungan, benar nggak? Benar apa benar?
Seringkali untuk Tuhan kita hitung-hitungan. Duh Tuhan, pegel Tuhan. Aduh loh Tuhan. Apa mana bensin larang Tuhan. Mau sok mersikil Tuhan. Gempor ya. Ya kan? Kita seringkali sama Tuhan hitung-hitungan kok. Saya mau kasih pengalaman lucu saya deh. Konyol-konyol. Saya cerita ini konyol buat saya. Tapi saya mau cerita ini kenapa? Karena ini yang sering Anda dan saya pertahankan. Yaitu yang namanya mengenakkan diri sendiri. Saya mau cerita sesuatu pengalaman supaya Anda paham. Saya percaya apa yang saya katakan ini Anda ngerti lah. Yang namanya cari Tuhan Anda juga ngerti kok. Yang namanya ngutamain Tuhan apalagi Anda juga paham kok. Gak pernah bisa orang yang namanya ngutamain Tuhan, udahlah aku di rumah aja angkat kaki online, gak ada kan? Kecuali Anda memang bed rest di rumah, setuju gak? Setuju gak? Pasti ada yang dibayar, pasti ada yang diusahakan. Capek, iyalah. Gitu ya. Tapi kita ini seringkali mempertahankan satu yang namanya mengenakkan diri sendiri. Oke, saya mau cerita gini. Kemarin minggu lalu, karena paspor saya habis, sudah mati, saya urus perpanjangan. Gitu ya, siapa tahu tahun ini, atau tahun depan, Tuhan suruh bawa EGC semua ke Holy Land. Bukan Holy Wings, jangan salah. Oke, sudah tutup itu ya. So, saya perpanjang online dan sekarang lebih simpel. Jadi kalau dulu itu perlu bolak-balik berapa kali dan tempat imigrasinya jauh. Nah kemarin ternyata saya daftar online, tempat imigrasinya dekat. Ini kesukaannya Bapak Fusen dan Ibu Desi di Mall BJ Junction. Bener ya Pak? Wow, dekat sekali kan, deh kan? Wah. Singkat cerita. Setelah foto semuanya gampang banget, cepet banget. Jadi nggak ribet sekarang. Jadi singkat cerita, dia berkata setelah foto, Pak 4 hari selesai. Gitu ya. Oke lah 4 hari selesai. Dan minggu kemarin tuh selesai. Kalau nggak salah sekitar hari Selasa atau Rabu seharusnya selesai. Nah Bapak Ibu ini yang saya mau cerita. Saya ini kalau sehari-hari ya nggak pernah pakai kayak gini. Ya kan. Pakainya nyantai. Yang penting nyaman, enak gitu kan. Jadi saya pakai banyak kalau sehari-hari saya pakai celana 3/4 yang untuk pergi gitu ya. Celana kargo, celana jalan gitu kan. Jadi santai. Jadi saya pikir gitu, hari itu saya mau ngambil. Saya pakai kaos, saya pakai celana 3/4, saya bilang sama istri saya, aku mau ngambil paspor. Gitu ya. Pakai celana kayak gitu, gitu ya. Istri saya bilang gini, pakai celana panjang kok, gak oleh. Iya saya tahu sih kalau kita ke institusi pemerintahan harus pakaian rapi. Tapi yang namanya orang kadang-kadang saya gitu ya. Itu mulai gini. Halah, wong iki nok mall kok main JP tok kok ora iso. Mau ngambil tok kok gak iso ya gitu ya. Halah mosok gak isa sih ya gitu ya. Oh, deket lagi kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak pagi itu tiba-tiba Tuhan tuh ingetin. Gitu ya. Kamu ini loh. Wong kongkon nurut siti ae pakai celana panjang ora gelem. Gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang gitu, saya bilang ini. Iya ya Tuhan ya. Kadang-kadang aku aja ini suka ngenakno dirinya dewek. Padahal saya paham, saya ngerti dalam hati itu ngerti. Iya, nggak boleh. Ke instansi pemerintahan pasti harus celana panjang lah. Setuju ya? Benar ya? Tapi kadang-kadang kita ini saya ini gini, rapopo nang mall kok. Tujuannya buka di mall itu kan apa? Supaya orang jalan-jalan bisa foto kan gitu kan ya. Keluarlah argumen-argumen. Tapi hari itu saya paham bahwa seringkali kita ini ngotot. Tahu ngotot? Ngotot tuh bahasa Jawanya ngetek. Gitu ya. Ngeyel. Hanya apa? Hanya demi menyenangkan, mengenakkan diri sendiri. Dan pagi itu bertobat. Akhirnya saya bawa celana panjang, waktu mau ngambil saya ganti, selesai saya ganti lagi. Gitu ya. Udah selesai. Dan memang ketika saya datang ke sana tulisannya besar. Celana pendek dicoret. Nah, gitu ya. Oke. Dari cerita ini apa yang saya mau ngomong dengan Bapak Ibu? Bukankah seringkali Anda juga ngeyel loh? Di hatimu jangan tahu, oh iya ngutamain Tuhan yo. Tapi bukankah Anda seringkali kasih alasan, cari alasan argumen dengan Tuhan. Hanya untuk ngenain diri Anda sendiri. Benar gak? Oke. Paham maksud saya?
Dari hal kecil aja lah Tuhan mau kita belajar. Kamu sebenarnya tahu kok di hatimu, nyari Tuhan itu gak bisa cuman di rumah. Gak bisa cuman kamu sendiri, kamu harus tetap datang. Kamu harus tetap bersekutu dengan satu yang lain. Karena di sana ada kekuatan, di sana saling menguatkan. Di situ Anda bisa saling sharing. Setuju? Setuju? Tapi berapa banyak dan berapa sering dari kita punya 1001 macam alasan. Embuh wis kersel, embuh wis jam kerjane akeh, embuh apa meneh? Apalagi? Halo? Ngantuk kah, mancing kah gitu ya. Ulang tahun kah, ulang tahun kok setiap Jumat ya. So Bapak Ibu, hari ini cuma saya mau share dengan Anda. Kalau Anda mau ngalami semua yang di depan ini, ngalami yang namanya kelimpahan, Anda tahu kok caranya. Hatimu itu ngerti kok. Setuju? Gimana caranya? Utamakan, perbanyak ibadahmu dengan Tuhan. Setuju? Pagi kalau Anda dengerin khotbah saya tentang seri saya tentang grow up, hari Minggu tidak akan pernah cukup buat Anda dewasa dalam Tuhan. Amin. So Bapak Ibu, kalau hatimu paham, maka mari belajar hilangkan yang namanya ngenakan diri sendiri dengan buat argumen-argumen yang kita tahu nggak masuk akal. Amin. Amin. Karena saya percaya season ke depan, bahkan saya udah ngalamin hari-hari ini, kelimpahan itu akan ada di hidup muda saya. Amin Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah bisa nikmati kelimpahan kalau Anda tidak pernah rubah caramu cari Tuhan. Kalau Anda tidak pernah rubah namanya utamakan Tuhan dalam hidupmu. Tambah jam ibadahmu, ikut komsel. Gak akan pernah. Kenapa? Benefit, keuntungan selalu diberikan ketika Anda melakukan sesuatu. Amin. Ini pengertian pertama dari yang namanya Gimel. Kelimpahan yang ajaib. Pengertian yang kedua dari Gimel. Pengertian yang kedua dari Gimel, saya kasih Anda gambar di sini supaya Anda paham, Bapak Ibu. Rabi Yahudi mengatakan bahwa alfabet Gimel ini bentuknya seperti apa? Kalau saya mau tanya Anda, bentuknya seperti apa menurut Anda? Kelihatan nggak? Kurang kelihatan? Bentuknya seperti apa? Bapak Ibu, Rabi Yahudi mengatakan bahwa alfabet Gimel itu bentuknya kayak ini loh. Orang lagi jalan. Bahkan secara spesifik bukan hanya orang biasa, tapi orang kaya the rich man lagi jalan. Gitu ya. Jadi bukan orang biasa, ini rich man, ya kan, kepalanya lagi danga, ya kan. Lek danga itu kan penuh sebuah sesuatu. Lek dingkluk kalah aku Tuhan. Ya kan? Buyar aku, nah gitu ya. Tapi ini rich man yang lagi jalan. Jalan kemana? Jalan bukan. Jalan ke alfabet berikutnya, yaitu jalan ke alfabet berikutnya. Setelah Gimel, alfabet berikutnya adalah Dalet. Apa itu artinya Dalet? Dalet itu berarti orang miskin, orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan. So, dengan kata lain, Gimel itu Tuhan mau ngomong ini loh. Orang kaya yang berjalan kepada orang miskin untuk apa? Untuk memberi pertolongan. Untuk memberi membantu kebutuhan, melepaskan berkat buat mereka. Saya ulangi Bapak Ibu. Arti Gimel yang kedua yaitu orang kaya yang sedang berjalan kepada orang miskin untuk memberi pertolongan, memberi pemberian, melepaskan berkat buat mereka yang membutuhkan. Amin. So artinya gini, sebuah rahasia buat Anda. Bapak Ibu artinya gini, Tuhan juga mau
di tahun depan, season yang berikutnya, season Gimel ini, kita jadi orang-orang yang juga menabur benih. Nabur kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Amin. Amin. Rahasianya gini. Makanya firman Tuhan berkata gini, ada orang yang menabur tapi tidak pernah tambah miskin, tambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa, nggak pernah tambah kaya. Kenapa? Ternyata ketika saya selidiki, orang yang menabur, ini rahasia, sebenarnya dia sedang melipat gandakan apa yang akan Anda terima. Amin. Dengan Anda menabur, artinya gini, Anda sedang melipat gandakan apa yang akan Anda terima. Dan saya mau berkata, ini caranya Tuhan buat Anda supaya bisa menerima yang namanya reward, kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ingat, reward itu diberikan, benefit itu diberikan ketika Anda melakukan sesuatu. Amin. Anda bisa terima ketika Anda sudah melakukan sesuatu. Nah, yang pertama yang Anda lakukan mengutamakan Tuhan. Yang kedua yaitu menabur benih. Amin. Jadi kalau Anda mau hidup dalam kelimpahan di tahun Gimel, dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama utamakan Tuhan. Yang kedua apa? Menabur benih. Memberi pertolongan. Yes. Kenapa? Dengan menabur benih, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Maka firman Tuhan pernah berkata gini, engkau seperti memiutangi Tuhan. Dan Tuhan itu pribadi yang gak betah ngutang. Gak usah lama-lama. Maka saya percaya dia akan ganti dengan berlipat kali ganda kepadamu. Amin. Bahkan saya mau berkata yang lebih dahsyatnya. Yang lebih dahsyatnya. Benih yang untuk kamu tabur pun itu Tuhan yang sediakan kok. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Korintus 9 ayat yang 10. Iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan Tuhan juga yang akan menyediakan apa? Benih. Bagi siapa? Buat kamu. Dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. So artinya gini, kalau benihnya juga dari Tuhan. Bagian kita apa? Halo? Bagian kita ini kan cuma nyalurkan. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Karena dengan kata lain firman Tuhan mau berkata gini loh. Benihnya udah dititipin ke kamu. Benihnya Tuhan udah sediakan dan dititipkan ke Anda. Amin. Bagianmu cuma sadar, iya Tuhan. Bagianku nabur benih. Saya mau kasih contoh buat Anda. Boleh ambil tas saya ketinggalan sesuatu di tas saya. Siapa yang di sini yang suka makan buah? Oke. Pernah makan buah? Saya lagi bawa buah, cuman saya lupa. Oke, saya punya buah. Yang pertama namanya, oke pintar, luar biasa. Siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Lalu kalau mau maju, saya mau minta tolong. Silakan maju salah satu. Pak Andi ya? Pak Andi, silakan Pak Andi. Sudah makan pagi? Belum? Makan jeruk nggak apa-apa? Oke, sini Pak Andi. Berkat pagi hari. Pernah lihat orang makan jeruk di atas mimbar? Belum ya? Pak Andi akan memulai. Gak apa-apa, ini saya kasih Pak Andi untuk memakan. Dibuka, dimakan. Coba makan satu buah aja, gak usah semua. Waktunya habis. Satu aja. Nah, makan aja, makan. Saya tunggu. Nah, oke, agak cepat aja, dibuka aja satu. Tenang kok, saya tidak ngasih racun apapun. Apalagi sianida, gitu ya. Ini jeruk yang kemarin istri saya beli. Nah, kebetulan saya bilang, saya bawa ya, saya mau kasih. Wah, manis apa enggak? Manis. Ada kecutnya? Ada bijinya enggak? Ada. Tak pikir ditelen. Nanti tumbuh di mana?
Oke, itu jeruk ya. Saya mau satu orang lagi. Siapa yang mau ini? Apa ini? Oke, siapa yang mau? Maju dong, maju. Angel, Angel, sini Angel. Maju Angel, lengkeng. Siapa yang suka lengkeng? Enak nggak? Oke, tak kasih 2. Maju sini ya. Makan Angel. Nah, makan Angel. Buka satu aja, jangan nggak dibuka ya. Ya setiap orang punya caranya masing-masing ya. Jangan ngiler Pak Andi. Ada bijinya nggak? Lu jangan dimakan, ini tambah gede bijinya. Udah, ada bijinya. Manis? Enak? Enak, oke. Nah saya mau berkata gini loh. Bapak Ibu, ketika saya kasih Angel, Pak Andi itu buah. Kira-kira saya sudah termasuk nyediain benihnya enggak? Ada, benihnya itu biji. Benar ya? Kan enggak mungkin Anda berkata gini, ora apa-apa tak pangan ae bijine gitu ya. Sesekali gitu kan, supaya enggak susah. Kalau Anda makan, apa yang akan terjadi? Lama-lama usus buntu. Benar? Benar? Nah, yang harus kita lakukan pada bijinya itu apa? Ya, gampangnya buang. Tapi kalau Anda mau dapat berkat yang lebih lagi, Anda bisa tanam. Supaya apa? Anda nanti bisa tumbuh dan Anda bisa menikmati sendiri buahnya. Nggak usah pakai beli. Setuju soal itu? Setuju? Boleh duduk, terima kasih. Jeruknya boleh dibawa. Enak ya? Enak ya? So, saya mau ngomong gini dengan Anda Bapak Ibu. Bukankah sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan semuanya, satu paket lengkap. Baik makanan yang Anda makan, termasuk bijinya di dalamnya. Supaya Anda bisa tabur dan dilipat gandakan. Amin. Mulai paham sesuatu? Artinya gini loh. Mungkin Anda tanya, Pak, Tuhan titipin benihnya di mana? Loh, bukankah Tuhan titipin benih termasuk dengan apa yang ada? Jeruk, nggak mungkin saya ngomong gini, Pak Andi ini jeruknya, ini bijinya, gitu ya. Kalau bijinya udah di luar berarti apa? Udah tak krokoti, tak keluar dong kan gitu ya. Gila nih jenenge kan gitu ya. Setuju? Setuju nggak? So artinya ketika Anda terima berkat utuh sebuah jeruk, sebuah kelengkeng. Sekecil apapun buahnya, tetap ada bijinya nggak? Anggur aja deh, kecil. Lebih kecil daripada kelengkeng mungkin anggur ya. Tetap ada bijinya enggak? Artinya dalam setiap berkat yang Tuhan berikan, benihnya sudah ada di dalamnya. Halo? Paham sesuatu? Apa yang Anda pahami? Di setiap berkat yang kamu terima itu ada benihnya untuk ditabur. Ojo dilekabeh. Amin. Apalagi di setiap makanan yang bisa Anda nikmati, di situ juga ada benihnya. Apa benihnya? Jangan ngomong sisa makanan. Ada benih yang juga seharusnya Anda bisa tabur. Bahkan kalau saya mau ngomong kehidupan sehari-hari, simpelnya gini loh. Dengan kata lain, gitu ya. Dari setiap uang yang Anda terima, gaji, berkat, keuntungan usaha, di sana sudah ada benih yang sudah Tuhan sisipkan, titipkan untuk Anda tabur buat orang lain yang lebih membutuhkan. Benar apa benar? Yakin. Terus selama ini kemana uangnya? Kemana benihnya? Anda tabur atau Anda elak? Oh, baru ngerti aku Tuhan. Untung aku udah usus buntu selama ini tak leki kabeh Tuhan. Hei Bapak Ibu, sadar sesuatu enggak? Paham sesuatu enggak? Bahwa dalam berkat yang kamu dapatkan, itu ada benih yang Tuhan titipkan. Bukan untuk Anda makan, tapi untuk bisa Anda berkati, nolong orang lain, bantu orang lain. Setuju? Setuju? Amin.
So artinya kalau benihnya juga sudah Tuhan titipkan. Masalah memberi itu bukan lagi masalah Anda punya duit apa tidak. Anda kurang atau tidak. Masalah utama adalah hatimu mau nggak rela kasih. Halo? Setuju? Ada orang yang datang ke saya, Pak, Bapak enak bisa memberi lah, Bapak punya. Saya kan lagi susah, Pak. Hei, bukankah persembahan-persembahan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan happy di Alkitab adalah persembahan-persembahan karena gini, janda miskin yang cuma 2 peser. Halo? Halo? Bukankah yang Tuhan senang justru persembahannya Maria yang dia tabung selama setahun? Halo Bapak Ibu? Artinya Tuhan sebenarnya nggak pernah lihat jumlah. Tapi hatimu mau tabur nggak? Halo? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Arti Gimel yang kedua. Maka saya mau rindu Anda tangkap dengan rohmu hari ini. Anda tangkap dengan imanmu. Supaya Anda enggak usus buntu. Ngomong sama sebelahmu. Mau usus buntu apa sehat? Ya kan? Kalau Anda mau sehat, mari tahun ini Anda akan dapat kelimpahan. Maka jadilah pemberi berkat. Maka engkau akan melihat berkatmu tidak akan pernah kering. Setuju? Berkatmu tidak akan pernah busuk. Pernah nggak lihat berkat kita busuk? Pernah nggak? Apa sih Kak berkat kita busuk itu Bapak Ibu? Anda punya berkat tapi Anda nggak bisa nikmati, itu busuk namanya. Kalau buah busuk bisa Anda nikmati? Nggak bisa. Sama, seringkali kita nggak sadar karena benihnya nggak pernah ditabur, maka berkatnya jadi busuk. Anda punya tapi nggak bisa nikmati. Pernah ngalamin nggak? Punya tapi nggak bisa nikmati? Ada yang ngomong gini, apes aku. Tiba-tiba tiba-tiba rumah sakit lah. Tiba-tiba apalagi? Sing harus bayar ini itu, denda lah. Bukankah itu berkat yang busuk? Anda punya berkat seharusnya tapi kita nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena benihnya nggak pernah ditabur. Amin. Amin. Keluar ke tempat lain bukan kita yang nikmati. Tapi ketika Anda menabur benih, maka percayalah, sekecil apapun yang Tuhan sudah titipkan, itu ada benih di sana. Amin. Dan ketika Anda belajar menabur itu, maka benih yang kau tabur akan berbuah semakin hari semakin baru, terus bertambah terus dan tidak pernah habis. Bukankah itu yang namanya kelimpahan? Amin. Kelimpahan yang kedua bukan karena Anda minta tiba-tiba Tuhan turunin uang segebok. Enggak. Tapi Tuhan mau ngajarin kelimpahan itu sudah terjadi ketika apa? Benih yang aku titipin. Kamu tabur dong. Nah, ketika kamu tabur itu pasti akan berbuah dan tidak akan pernah habis. Tabur lagi tambah gak akan pernah habis. Tapi kalau kamu simpen, kamu makan sendiri, usus buntu, mencret-mencret, gitu ya. Keluar ke tempat-tempat yang lain. Anda mau yang mana? Anda mau yang mana? Benihnya mau ditabur? Pak, kok ngancem? Orang-orang ngancem, ini cuma cerita kok. Ya toh? Toh yang ngalami juga Anda, bukan saya kan gitu kan? Kalau saya mah, saya tabur aja. Butuh iman loh. Yes. Benar ya? Ketika semua kurang, tapi kita tahu itu ada benihnya Tuhan. Aku udah terima sesuatu, ini pasti ada benihnya. Ketika kita ngomong Tuhan kurang. Tapi ketika Anda belajar dari yang kecil aja Anda tabur. Maka Anda lihat, gak pernah habis yang Anda tabur. Pasti akan berbuah. Amin. Amin. Apalagi kalau yang kecil aja gak setia, apalagi kalau udah gede. Gede Tuhan gitu ya. Tambah gak akan ada yang keluar. Dan kalau gak ada yang keluar, kalau yang gak busuk, yang ngendep di dalam sendiri. Jadi gak baik. Amin.
Mau hidup berkelimpahan? Caranya dua. Yang pertama apa? Utamakan. Sudah ngutamain Tuhan? Jarimu lah. Yang kedua apa? Tabur Nah Bapak Ibu, untuk nabur benih. Nah kebetulan bulan depan gereja kita akan ngadain lagi OTA periode ketiga. Apa itu? Gerakan orang tua asuh. Gitu ya. Sudah periode ketiga. Kemarin periode kedua udah selesai dan bertepatan 1 tahun ternyata. Dan saya hari ini juga mau ngajak setiap Anda untuk terlibat berkati saudara-saudara kita yang kekurangan dengan bergabung dengan yang namanya OTA. Dan selama 2 periode kita udah bisa bantu uang sekolah beberapa orang saudara-saudara kita. Gitu ya. Bantu ketika kemarin COVID kita bantu beberapa keluarga secara rutin kemarin dari OTA itu. Jadi ada banyak hal. OTA-nya gampang. 1 periode biasanya saya buat 50.000 per bulan. Murah? Kecil? Kecil? Siapa yang ngomong kecil? Kecil ya? Kalau Anda mau terlibat, kenapa? Saya percaya gini, kalau Anda cuma ngasih 50.000 satu orang, nggak ada artinya mungkin. Tapi kalau kita gabungkan semua, kita bisa bantu orang, kita bisa bantu mereka sekolah. Kita bisa bantu mereka ketika mereka butuh. Setuju ya? Dan ini kita udah lakukan selama 2 periode. Dan ke depan, bulan depan mulai periode ketiga. Kalau Anda mau bergabung, saya batasin biasanya cuma 6 bulan, jadi cuma 6 kali. Jadi 50.000 per bulan, Anda bisa store per bulan selama 6 kali atau bisa langsung. Kalau Anda berkata, Pak itu terlalu kecil, berkatku lebih banyak, enggak apa-apa. Anda bisa ambil 2 slot, 3 slot. Yang periode kemarin banyak yang ngambil lebih daripada 1 dan 2. Mereka berkata, Pak aku mampu kok, aku punya benih yang lebih daripada itu Pak. Aku mau tabur di mereka. So kalau Anda mau tabur, ayo kita sama-sama. Gitu ya, sama-sama kita mau berkati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka enggak mampu. Amin Bapak Ibu. Tapi intinya saya percaya gini, siapapun Anda sebenarnya benihnya sudah ada di hidupmu. Amin. Seberapa besar atau kecil itu tetap ada. Pertanyaannya Anda mau enggak menyalurkannya. Amin. Dan saya berharap next season saya lihat semua jemaat EGC berkelimpahan dalam kesehatan, amin. Dalam rumah tangganya, amin. Pekerjaannya, juga ekonominya. Tuhan buat luar biasa. Abundance. Siapa yang rindu? Oke, saya minta pemain musiknya sama-sama yuk. Teksnya saya taruh yang terakhir itu L, bisa dikasih keluar. Anunya, Di. Bapak Ibu, hari ini dan minggu depan, saya akan ngomong hal yang berkaitan. Saya baru bahas cuman 1 sisi tentang Gimel. Gitu ya. Dengan apa aku balas? Saya baru bahas 1 sisi tentang Gimel. Dan minggu depan saya akan lengkapi dengan apa yang sebenarnya Tuhan benar-benar mau kerjakan untuk tahun ini, season ini. Dan ketika saya belajar ini ternyata Bapak Ibu, ketika saya belajar ternyata saya cukup kaget bahwa ternyata apa yang selama ini saya ajarkan dan saya kerjakan dalam EGC itu ada sangkut pautnya dengan tahun 5783. Amin. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa tahun depan setiap Anda dan saya akan diberikan kelimpahan yang ajaib. Amin. Amin. Siapa yang rindu diberikan kelimpahan yang ajaib? Siapa yang rindu dalam kehidupannya Anda mendapat pengampunan-pengampunan yang luar biasa?
Siapa yang dalam kehidupannya juga rindu bahwa Tuhan memulihkan kehidupan ekonomimu. Siapa yang rindu Anda dipulihkan secara kesehatan. Amin. Kalau itu Anda mari sama-sama bangkit berdiri. Nggak ada cara lain selain dua hal. Mari utamakan Tuhan. Dan mari belajar bahwa dalam hidupmu Tuhan sudah menitipkan benih untuk kamu tahu. Mari sama-sama kita naikkan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. benar, kasih Tuhan besar di hidupmu. Kasih-Mu besar. Dan ini yang Tuhan rindukan. Kan Kaulah harapanku. Sebab hidupku dalam Tuhan. Ini yang kami nantikan. Kau selamatkan aku. Mari sama-sama mari katakan. Segenap hatiku ku bersyukur. Sekali lagi mari katakan. Dengan apa? Segala yang kau berikan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus. selamanya. Kau sungguh baik Tuhan. Katakan Allah. Bukankah Dia Allah yang setia dalam hidup? Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, Kau pulihkan hidupku. bukankah sudah ada banyak hal yang Dia lakukan? Kau Dan tahun ini pun Dia akan lakukan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang di luar perkiraan. Kelimpahan, pemulihan, bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar harapan, tapi Dia akan berikan abundance, melimpah, mengalir kami ngomong. Mari sama-sama yang ada rindu katakan. Yes, ini aku Tuhan. Kami mau lebih mengutamakan Tuhan. baru dengan Tuhan. Yuk. Kalau mungkin hari-hari ini hidupmu berantakan. Kalau hari-hari ini kau mengalami banyak hal yang di luar perkiraanmu yang
buat kita gedek-gedek, geleng-geleng. Mungkin karena dia memang kau sudah lama tinggalin Tuhan. Seringkali kita buat banyak excuse untuk hanya mengenakan diri kita. Padahal hatimu tahu caranya cuma satu. Tidak bisa jauh dari Tuhan. Kalau itu engkau, mari angkat tangan. Mari buat komitmen baru dengan Tuhan. Aku mau lebih. Aku mau lebih. Aku tahu gak cukup hanya sekali. Aku gak tahu aku tahu gak hanya cukup di hari Minggu. Kalau aku tahu kau sediakan kelimpahan. Aku tahu caranya Tuhan. Aku tahu caranya. Aku tahu caranya sekarang Tuhan. Dan kalau hari-hari ini kau selalu berkata kurang, kurang, dan kurang. Mungkin karena memang kau tak pernah tabur benih yang sudah Tuhan titipkan dalam hidupmu. Hidupmu boleh kurang, tapi benih gak boleh kau makan. Benih harus kau tabur. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kau diberkati berkelimpahan. Mari sama-sama katakan dengan hatimu. Dengan apakah? Mari biar keluar dari hatimu sendiri. Kalau kau tahu Tuhan sudah lakukan banyak di kehidupanmu, bukankah sebenarnya gak ada alasan buat kita untuk berkata tidak? Gak ada alasan buat kita untuk menunda. Gak ada alasan kita untuk berkata Tuhan capek, Tuhan kurang. Biar keluar dari hatimu. Ini aku Tuhan, kau selidiki hatiku. Sama-sama angkat kedua tanganmu.
Kami akan masuk season yang baru. Kami akan masuk tahun yang baru. 5783. Tahun Gimel Tuhan. Kelimpahan yang dari Kau sudah dekat. Kelimpahan yang dari Kau sedang dalam perjalanan. Kelimpahan yang dari Tuhan akan mengalir limpah-limpah di hidup kami. Hidup kami akan mengalami sebuah perubahan yang ajaib. Hidup kami tidak akan pernah sama Tuhan di season yang ini. Tapi biar kami mulai dari hidup kami. Biar kami mulai dari diri kami. Kami gak mau jauh lagi dari Engkau. Kami gak mau jauh lagi dari pertemuan-pertemuan ibadah yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan kami mau bangun sesuatu yang baru hari-hari ini. Ajar kami punya hati yang selalu menabur benih yang sudah Tuhan taruh. Karena siapapun kami percaya Tuhan sudah titipkan benih. Kami percaya ini akan jadi tahun yang luar biasa. Tahun yang berbeda. Apa yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah timbul dalam hati dan telinga kami, itu yang akan kami terima tahun ini. Ajaib-ajaib pemulihan di keluarga kami, pemulihan dalam keuangan kami, pemulihan dalam hubungan kami dengan kesehatan dipulihkan dengan total Tuhan. Karena tahun ini kami alami itu semua. Kasih karunia-Mu ajaib Tuhan buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes. Tuntun kami masuk, materaikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah terima. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri Bapak Ibu. Anda bisa persiapkan amplop persembahan. Kita akan doa persembahan. Lalu kita akan akhiri dan tutup doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih tetap bisa masuk di bait suci, itu adalah satu anugerah. Bahkan puji sembah yang sudah dinaikkan, ya, itu adalah satu urapan yang berikan kami yang datang daripada Bapak Ibu kepada Allah kami yang dahsyat. Saat ini kami percaya bahkan menerima firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Bapak, kami mohon Engkau berikan kami menjadi remah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sungguh Bapa, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Bapa, kami percaya saat ini Kau sudah limpahkan berkat pada anak-anak-Mu yang mujizat selalu terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Karena anak-anak-Mu berkenan hari ini Kau luar biasa. Kau ingatkan kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan menjadi berkat yang melimpah, bahkan kesehatan. Terpujilah Engkau Bapa. Semua maaf sudah dilayani semuanya. Semuanya sudah siap. Ya, mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur, dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang memberi persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saat ini ibadah boleh selesai, tapi Roh Kudus selalu ada dalam hati kami yang meneguhkan bahkan menjadi remah dalam hidup kami. Ya, silakan terima berkat. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus,
yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima dan ucap syukur bersama-sama saya katakan amin.